Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini seputar pelaksanaan mudik Lebaran dengan menggunakan moda transportasi kereta, kita langsung saja simak keterangan dari Humas PT KAI Daop 1, Eva Hairunisa. Adanya pelanggaran penerobosan rambu oleh pengendara ini maka akan semakin tinggi. Nah, sehingga petugas pengamanan selain kita tempatkan di stasiun, kita juga menempatkan di jalur lintas kereta api jarak jauh seperti itu. Nah, kemudian untuk personel sendiri kita berkoordinasi dengan TNI Polri, secara total ada sekitar 610 personel yang perharinya yang akan dialokasikan untuk pengamanan. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan Basarnas jika sewaktu-waktu terjadi kondisi-kondisi yang tidak diinginkan untuk proses evakuasi dan lain-lain. Ini sudah dibicarakan dan didiskusikan, sudah disimulasikan juga pada saat apel gelar pasukan kemarin sebelum memasuki masa mudik dilakukan ya. Bu, aturan COVID sekarang seperti apa sih Bu dengan kasus yang mulai meningkat? Apakah ada aturan baru? Apalagi sekalian nanti saya jawab. COVID. Sebenarnya kedua adalah ada nggak Bu perbandingan ini kan orangnya pada bilang ternyata di stasiun Senen ini lebih padat daripada tahun lalu. Nah, data rekapnya sampai di H-2 Lebaran tahun lalu dengan tahun ini seperti apa? Sekaligus data tiket yang terjual disediakan 1 juta. Sejauh ini sudah berapa yang? Ya baik, jadi kalau terkait protokol kesehatan ya, untuk protokol kesehatan sampai dengan saat ini kita masih tetap mengupayakan agar perjalanan KA dan juga seluruh pengguna jasa dalam kondisi sehat dan terhindar dari penularan penyakit. Sehingga memang sesuai dengan surat edaran ataupun aturan ketentuan yang ditetapkan, kita masih mewajibkan untuk di atas KA di luar makan minum ini tetap menggunakan masker ya, karena kan di atas KA itu bukan ruang terbuka. Kemudian jaraknya cukup dekat dengan salah satu penumpang lainnya yang mungkin berada di satu kursi yang sama. Ini masih diwajibkan untuk menggunakan masker kecuali pada saat kondisi makan minum ya, untuk perjalanan ke jarak jauh. Dan kemudian vaksinasi itu juga masih menjadi persyaratan ya, di mana untuk vaksinasi sendiri kita juga menyediakan sentra vaksin di stasiun Pasar Senen dan juga di stasiun Gambir mulai pukul 8 sampai dengan pukul 12 siang nanti ya, setiap harinya. Dan memang aturan vaksin ini kita akan menyesuaikan jika sewaktu-waktu ada perubahan tertulis kembali menganulir surat edaran yang sudah dikeluarkan, di mana mengatur untuk 18 tahun ke atas masih diwajibkan vaksin ketiga atau booster. Kemudian untuk usia 13 sampai dengan 17 tahun ini vaksin kedua, seperti itu. Kita akan melakukan penyesuaian jika sewaktu-waktu ada perubahan. Artinya kita akan sangat mendukung apapun langkah dari pemerintah terkait pencegahan penularan penyakit, baik salah satunya COVID-19 ya. Di dalam kereta harus pakai masker ya? Ya, jadi kalau di dalam kereta kami masih sesuai dengan aturan pengguna jasa harus menggunakan masker kecuali pada saat mereka makan minum ya. Tes antigen PCR masih dilakukan ya? Jadi dengan adanya ketentuan vaksinasi tadi itu tidak bisa digantikan dengan PCR ataupun juga antigen. Jadi tetap untuk ketentuannya menunjukkan bukti vaksin, dan kita juga sudah terintegrasi ya dengan aplikasi Peduli Lindungi atau sekarang saat ini sudah berubah menjadi Satu Sehat ya. Nah, kemudian kalau terkait pengguna jasa sendiri, dari total ketersediaan tiket yang kita siapkan mulai 12 April sampai dengan tanggal 3 Mei, H-10 sampai dengan H+10, itu sampai dengan sekitar 1 juta ketersediaan tempat duduk dari Daop 1 Jakarta. Sampai dengan hari ini sekitar 585.000 diantaranya itu sudah terjual. Nah, memang untuk 585.000 yang sudah terjual ini mayoritas pemilihan jadwalnya itu untuk keberangkatan pra-lebaran dan hari lebaran. Sehingga kalau kita melihat masih ada sisa tiket, ya memang betul masih ada, tapi ini kebanyakan untuk keberangkatan setelah lebaran ya. Jadi untuk tiket-tiket di tanggal 24 sampai dengan tanggal 3 Mei tadi, ini masih banyak ketersediaannya. Masyarakat yang mungkin ingin melakukan mudik setelah lebaran, ini masih bisa melakukan pembelian transaksi di KAI Akses, karena ketersediaannya masih ada untuk tanggal 24 April sampai dengan tanggal 3 Mei. Masih cukup banyak. Meskipun kalau kita melihat saat ini juga sudah mulai meningkat ya untuk pembelian di tanggal 24 sampai dengan tanggal 26. Okupansi untuk di tanggal 24 sampai dengan tanggal 26 saat ini sudah mencapai sekitar 50 sampai dengan 60%. Kalau untuk di tanggal 23 dan 24 itu sudah 80%. Maaf, untuk 25, 26 ini sudah mencapai 50%. Nah, kemudian kalau untuk dibandingkan dengan tahun lalu ya,
Jika dibandingkan dengan tahun lalu, kami optimis pasti untuk tahun ini memang akan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu. Mengingat untuk saat ini sendiri, dari sisi ketersediaan tempat duduk kita siapkan dengan jumlah alokasi yang lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun lalu. Tahun lalu terdapat sekitar 600.000 pengguna jasa yang berangkat dari area Daup 1 Jakarta pada saat momen angkutan Lebaran secara keseluruhan H-10 sampai dengan H+10. Nah, untuk tahun ini kami optimis akan terjadi peningkatan pengguna jasa.